Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wazid wa awim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa Info Valid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah berada hampir di pertengahan daripada bulan Sya'ban. Baru saja berlalu bulan Rajab, bulan yang di dalamnya ada satu peristiwa agung, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj, yang kemudian dalam peristiwa tersebut Allah mewahyukan, memerintahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan sholat yang awalnya berjumlah 50 waktu atas usulan, masukan, saran dari Nabi Allah Musa alaihi wassalam, sehingga berjumlah menjadi 5 waktu. Salat merupakan rangkaian dari prinsip yang 5 atau pilar yang 5. Setelah yang pertama adalah syahadat atau mengucap 2 kalimat syahadat, kemudian mendirikan salat, kemudian menunaikan zakat, yang berikutnya adalah melaksanakan ibadah puasa Ramadan, dan yang terakhir ditutup, disempurnakan bagi yang mampu, bagi yang sanggup jasmani dan rohani, zahiran wa batinan, untuk melaksanakan haji ke Baitullah. Dalam rangkaian prinsip yang 5 atau pilar yang 5, bagi masyarakat muslim barangkali mengenalnya dengan rukun Islam. Dari sekian jumlah yang 5, tata cara di dalam pelaksanaan ibadah syariat tentu ada aturan, ada syarat dan ketentuan yang berlaku, baik itu sholat, zakat, puasa, begitu juga haji. Oleh karena saat ini kita sudah berada hampir di pertengahan bulan Sya'ban, maka rangkaian syariat yang berikutnya yang akan kita laksanakan selama 1 bulan penuh, yaitu pelaksanaan atau melaksanakan puasa Ramadan selama 1 bulan di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam firman ini, dalam ayat ini, Allah menegaskan bahwa puasa ini pernah dan juga dilakukan oleh orang-orang terdahulu sebelum kita. Barangkali hanya saja tata cara yang berbeda. Barangkali hanya saja SOP, syarat dan ketentuan yang berbeda. Bagi kita, masyarakat muslim, umat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu ada SOP, ada tata cara, ada aturan, ada syarat, ada rukun, ada hal-hal yang membatalkan di dalam pelaksanaan ibadah puasa. Maka jelas dalam firman ini, wahai sekalian orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan juga atas orang-orang sebelum kalian. Untuk apa? Untuk berpuasa. Yang kemudian dari puasa itu la'allakum tattaqun, menjadikan pribadi-pribadi yang bertakwa, menjadikan pribadi-pribadi yang takut kepada Allah, menjadikan pribadi-pribadi yang terjaga, terlindungi, terproteksi dari apa? Aimin adzabin nar, dari panasnya api neraka, dari siksa kubur, dari siksa dan pertanggungjawaban nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin hadirat pemirsa Info Valid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara mengenai puasa, sejatinya menurut bahasa dalam banyak literatur kitab fikih, apakah itu di dalam Safinatun Najah, Fathul Qorib, At-Tajhib, Nailul Roja dan lain sebagainya, puasa lugotan atau etimologi, as-saumu atau as-siyamu yaitu al-imsak. Al-imsak menahan. Maka substansi daripada orang berpuasa adalah menahan. Apapun bentuknya secara umum, ketika kita menahan, sejatinya kita sedang berpuasa. Maka kalau kita geser pertahanan atau menahan, yang dimaksud dalam selama 1 bulan Ramadan adalah menahan anil muftirat, anil akli wasyurbi wal jima'. Menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Di antara hal-hal yang dapat membatalkan puasa yaitu menahan dari makan, minum, dan berhubungan badan selama dalam durasi waktu puasa, yaitu dari masuk imsak sampai ghurubi syamsi, terbenam matahari. Itulah kenapa kemudian puasa yang sejatinya menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa tersebut, namun hakikatnya puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang dapat menjerumuskan kita lebih kepada hawa nafsu, lebih kepada nafsu binatang, lebih kepada keserakahan, lebih kepada hal-hal yang sekiranya itu menjadi sudut pandang berlebih-lebihan, yang sekiranya itu menjadi sudut pandang ambisi hawa nafsu semata. Hadirin hadirat Info Valid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Secara praktek, barangkali puasa ini sudah kita lakukan bertahun-tahun lamanya. Bagi kita yang saat ini mungkin di antara usia 40 kurang lebih, barangkali sudah sekitar 30 tahunan lebih menjalankan puasa. Bagi kita yang terlahir sebagai muslim, terlahir dari keluarga orang tua muslim, pasti sudah sejak kecil kita diajarkan untuk berpuasa. Dari yang awalnya barangkali kita belajar berpuasa dari imsak sampai waktu zuhur, kemudian disambung sampai maghrib. Sampai akhirnya begitu kita sudah masuk usia akil baligh, sempurna kewajiban syariat kita, maka kita sudah tertuntut, terikat untuk melaksanakan puasa dari waktu imsak sampai terbenam matahari. Walhasil puasa ini sudah kita laksanakan bertahun-tahun. Puasa yang secara zahir, barangkali semua orang, semua di antara kita sanggup dan mampu melaksanakan puasa yang demikian. Namun puasa yang secara substansi, secara hakikat, yaitu mengendalikan hawa nafsu, yang ini butuh perjuangan, yang ini butuh keikhlasan dan semata-mata mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat pemirsa Info Valid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ada hal-hal yang menjadi kewajiban yang harus kita pahami, tidak lain adalah ilmu. Yang dengan ilmu ini sehingga ibadah kita dinilai syah menurut ulama, kemudian mendapat pahala bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 3 yang menjadi rukun di dalam puasa. Yang pertama an-niyatu, niat. Di dalam puasa, terutama pada puasa wajib. Puasa wajib itu berjumlah atau terhitung ada 4 macam. Selain puasa Ramadan, kemudian puasa nazar bagi siapa saja yang di dalam munajat kemudian terucap oleh lisannya berjanji kepada Tuhan, kepada Allah apabila permintaannya, munajatnya, doanya diijabah, maka seseorang tersebut kemudian berucap saya akan melaksanakan puasa 1 bulan. Maka konsekuensinya ketika doa, munajatnya, permintaannya diijabah, seseorang tersebut harus melaksanakan puasa selama 1 bulan, dan itu yang disebut dengan puasa nazar. Yang ketiga puasa qadha. Puasa qadha ini bagi siapa saja yang batal, laki perempuan terutama yang sudah terhitung masuk usia akil baligh.
Di dalam bulan Ramadan misalnya secara umum perempuan ketika datang bulan terhitung beberapa hari dia batal, beberapa hari ia tidak puasa karena datang bulan, maka selepas bulan Ramadan si perempuan tersebut harus melaksanakan puasa yang terhutang, yang itu dinamakan atau disebut dengan puasa qadha. Yang keempat, puasa kafarat. Puasa kafarat ini bagi siapa saja orang dewasa, laki perempuan yang melakukan hubungan badan di siang hari di bulan Ramadan, maka konsekuensinya dari perbuatan yang seharusnya ia kendalikan hawa nafsunya, tapi justru ia dikendalikan oleh hawa nafsu sehingga ia melakukan hubungan badan di siang hari di bulan Ramadan, maka konsekuensinya ia harus melaksanakan puasa kafarat selama syahraini mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut. Maka 4 puasa itu yang dihukumi wajib: puasa Ramadan, puasa nazar, puasa qadha, dan puasa kafarat. Pada wilayah puasa wajib, niat dilaksanakan lailan likulli yaumin fil fardhi. Niyatu lailan likulli yaumin fil fardhi. Pelaksanaan niat dibacakan, dikerjakan di malam hari untuk puasa wajib. Kapan terhitung malam hari? Inda ghurubi syamsi ila tulu'il fajri. Dari mulai terbenam matahari sampai datang waktu imsak. Kapan terbenam matahari? Kalau cara sederhana barangkali kita bisa mendengarkan kumandang azan maghrib. Ketika sudah terdengar suara kumandang azan maghrib, maka sudah terhitung selepasnya malam hari. Dan pada waktu itu juga kita sudah boleh bisa untuk melaksanakan pembacaan niat untuk puasa di esok hari sampai batasan waktu imsak. Karena konsekuensinya di dalam hadis Nabi, malam yubayyiti siyama qoblal fajri fala siyama lahu. Siapa orang yang tidak membaca niat di malam hari pada puasa wajib, yang 4 puasa tadi saya sampaikan, saya sebutkan, maka dianggap baginya ia tidak berpuasa. Dan konsekuensi berikutnya, esok harinya ia tetap tidak boleh makan minum, tashbihan bishoimin, menyerupai orang yang berpuasa. Namun selepas bulan Ramadan, orang tersebut harus melaksanakan qadha puasa yang sejumlah hari di malam harinya ia lupa atau tertinggal daripada membaca niat puasa. Hadirin hadirat pemirsa Info Valid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah rukun daripada puasa yang pertama yaitu niat, maka yang berikutnya adalah al-imsaku 'anil akli wasyurbi wal jima', menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan badan. Saya rasa pemirsa hadirin hadirat sudah paham, sudah mafhum, sudah mengerti yang dimaksud dari menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan badan selama dalam durasi waktu puasa. Poin pertama dari rukun puasa adalah niat. Maka yang berikutnya, yang kedua, al-imsaku 'anil akli wasyurbi, menahan dari makan dan minum. Yang berikutnya, wasalisu, yang ketiga, al-imsaku 'anil jima', menahan diri dari berhubungan badan di siang hari selama bulan Ramadan, selama dalam durasi waktu puasa sampai terbenam matahari atau sampai terdengar kumandang azan maghrib. Dan yang terakhir dari rukun puasa, wa ta'ammudil qai'i, menyengaja muntah atau mengeluarkan sesuatu yang ada dari dalam perut kita. Maka itu yang kemudian menjadi rukun sekaligus juga menjadi perhatian di dalam kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Hadirin hadirat pemirsa Info Valid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekelumit barangkali ini bermanfaat buat kita di dalam mempersiapkan diri untuk menyambut dan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa yang kita laksanakan mencetak, menjadikan pribadi kita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.